inti itu reaksinya akan bisa menghasilkan suhu yang cukup tinggi sehingga bagian tengah itu akan lebih mengembang, ya, membesar. Karena kalau suhu tinggi dia membesar ya, volumenya membesar. Kalau suhunya meninggi, volumenya membesar, maka di bagian tengah ini menjadi lebih renggang dan menjadi transparan, bisa dilewati oleh gelombang elektromagnetik, sehingga di bagian inti di sini akan menjadi zona radiatif. Nah, kita masih ingat ketika bicara tentang struktur bintang, maka di bagian tengah akan terbentuk zona radiatif. Zona radiatif itu zona di mana transportasi energinya itu secara radiasi. Nah, kemudian di bagian tepinya, karena suhunya lebih rendah, maka dia transparansinya juga lebih rendah. Atau kebalikan dari transparansi adalah opasitas, kekedapan. Kekedapan yang di sekelilingnya itu lebih tinggi karena suhunya rendah, sehingga jarak antara atomnya, antar partikelnya itu juga lebih dekat, ya. Sehingga di sini opasitasnya lebih rendah, tidak memungkinkan untuk terjadinya transfer energi secara radiatif, sehingga transfer energinya melalui konveksi. Nah, di fase yang ini nanti untuk menuju ke fase berikutnya itu dibedakan lagi untuk masa bintang yang kurang dari 1,5 kali masa matahari, dan untuk bintang yang masanya lebih dari 1,5 kali masa matahari. Kan terjadi perbedaan lagi ya untuk lanjutannya. Nah, untuk yang kurang dari atau sama dengan 1,5 kali masa matahari, termasuk matahari kita, itu proses selanjutannya adalah bagian intinya ini yang zona radiatifnya lebih meluas lagi akibat dari semakin banyaknya energi yang dihasilkan, semakin tingginya suhu meluas untuk zona radiatifnya, sementara di sekelilingnya masih konvektif. Nah, ketika di dalam inti itu ada reaksi fusi di mana hidrogen berubah menjadi helium, maka bagian intinya di sini, ya, ketika di bagian inti semua hidrogennya sudah berubah menjadi helium, maka sekarang inti mataharinya, inti bintangnya terdiri dari helium saja, tetapi di bagian luarnya itu masih hidrogen, ya. Karena yang dalam inti kan sudah semuanya berubah menjadi helium, maka yang bagian luarnya ini masih hidrogen. Nah, reaksi fusinya berlangsung di selubung ini, di bagian selubung inti. Di bagian inti hanya helium saja, berhenti reaksi fusinya. Di bagian inti reaksi fusi berhenti, kemudian reaksi fusi dilanjutkan di selubung inti. Nah, karena di sini terjadi reaksi fusi, ada peningkatan suhu, kemudian peningkatan transparansi, sehingga radiatifnya juga semakin meluas, makin besar zona radiatifnya. Tapi di bagian tepinya masih konvektif. Maaf Bu, ini memang gambarnya tidak terlihat atau bagaimana? Gambarnya tidak terlihat, putih saja kah? Ya. Oh, putih saja kalau hitam saja. Bentar, saya keluar dulu. Oke, mungkin nggak usah slideshow kali ya. Tadi saya slideshow soalnya. Kalau di ini tadi nggak slideshow. Oh, nggak slideshow. Saya ulang. Sudah kelihatan?
Sudah. Gambarnya kelihatan? Sudah, Bu. Pointernya kelihatan? Kelihatan. Pointer sudah warna merah. Sudah, Bu. Sudah ya. Tapi Sampun. yang di layar saya itu pointernya ada 2, jadi saya ingin memastikan saja. Sekarang pointer saya menunjuk ke gambar nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2, Bu. Terima kasih. Jadi yang nomor 1 ini menunjukkan fase ketika masih nebula, di mana antara gaya tekan yang keluar dengan gaya gravitasi yang ke dalam itu masih seimbang, kemudian ada shock wave atau gangguan sehingga gaya gravitasi yang ke arah dalam menang, sehingga terjadi pengerutan atau terjadi kondensasi. Jadi pengerutan, pemampatan atau kondensasi di mana semua atom-atom di dalam nebula itu mendekat. Karena mendekat maka ada perubahan energi potensial gravitasi. Nah, perubahan energi potensial gravitasi ini yang kemudian diubah menjadi panas, memanaskan awan gas tadi, nebula tadi. Sehingga karena panas maka energinya digunakan oleh atom-atom di dalamnya untuk mengion, sehingga semua di sini terjadi terbentuk ion. Ketika semuanya sudah terionisasi, kemudian suhunya semakin tinggi, maka untuk nebula yang masanya di bawah 0,08 kali massa matahari tidak akan mencapai suhu yang memungkinkan terjadinya reaksi fusi, sehingga tidak akan pernah menjadi protostar, tidak akan pernah menjadi bintang, tapi menjadi apa yang disebut dengan katai coklat, mungkin belum saya sebutkan tadi ya. Jadi untuk yang di bawah 0,08 kali massa matahari tidak terjadi reaksi fusi di dalamnya, maka dia akan berevolusi berakhir menjadi katai coklat, di mana tidak pernah terjadi reaksi fusi. Adanya energi itu dihasilkan dari perubahan energi potensial gravitasi saja. Kemudian untuk nebula yang di atas 0,08 kali massa matahari, karena besarnya massa, kemudian ketika dia mengerut, maka perubahan energi potensial gravitasinya diubah menjadi panas, menjadi suhu yang meningkatkan suhu di dalam nebula hingga bisa mencapai suhu minimal untuk terjadinya reaksi fusi sekitar 10.000 Kelvin. Nah, ketika ini sudah mencapai suhu 10.000 Kelvin di dalam inti nebula ini, tengah-tengah nebula, sudah bisa terjadi reaksi fusi, maka proses berikutnya atau tahapan evolusi berikutnya itu akan berbeda untuk massa yang berbeda. Jadi kalau massanya masih di bawah 0,26 kali massa matahari, hanya akan terjadi reaksi fusi saja. Ya, di sini masih transportasi energinya masih konveksi saja karena suhunya tidak bisa cukup tinggi untuk memungkinkan gas-gas di dalamnya itu menjadi radiatif. Sehingga di sini hanya menjadi zona konveksi semuanya, kemudian semua hidrogen di dalam nebula dan bintang ini itu berubah menjadi helium semuanya dan sudah selesai gitu. Karena masanya tidak cukup besar untuk bisa menghasilkan suhu yang tinggi supaya terjadi proses evolusi berikutnya. Sementara untuk yang bintang yang masanya di atas 0,26 kali massa matahari, maka di dalam inti itu akan terjadi reaksi fusi menghasilkan energi yang cukup tinggi karena besarnya massa, sehingga tekanan gasnya di dalam juga semakin besar, menghasilkan suhu yang sangat tinggi, sehingga reaksi fusinya juga lebih banyak, energi yang dihasilkan lebih besar, suhu yang dihasilkan lebih tinggi lagi ya. Maka bagian inti ini menjadi lebih, karena suhu lebih tinggi maka volume membesar, karena volume besar maka jarak antar atomnya menjauh, sehingga di sini menjadi zona radiatif atau dia bisa ditembus oleh gelombang elektromagnetik, di transparan gitu. Sedangkan yang bagian luarnya ini lebih padat sehingga tidak bisa ditembus oleh
elektromagnetik. Maka yang bagian dalam ini transport energinya melalui radiasi, sementara yang bagian luar melalui konveksi. Nah, untuk yang berikutnya, itu ditentukan lagi oleh masanya lagi. Kalau masanya lebih besar dari 1,5 kali massa matahari, maka yang ke kanan. Tapi kalau yang ke bawah. Kalau yang kurang dari 1,5 kali massa matahari itu yang ke kanan ini. Kalau yang ini yang lebih besar. Kita bahas yang ke kanan dulu, yang masih sekelas matahari kita. Maka di sini zona radiatifnya akan semakin meluas karena semakin banyak energi yang dihasilkan, sementara yang tepinya tetap konveksi. Nah, di bagian inti matahari atau inti bintang itu kan hidrogen diubah menjadi helium. Ketika semua hidrogen di dalam inti sudah berubah menjadi helium, maka terbentuklah inti helium. Di dalamnya helium saja, melulu helium. Ya. Tapi di bagian luarnya itu masih diselubungi oleh lapisan yang terdiri dari hidrogen. Maka reaksi fusi berikutnya itu terjadi di bagian selubung inti ini. Di dalam inti sudah berhenti. Reaksi fusi hidrogennya berhenti karena hidrogennya habis. Kita break dulu untuk dengar azan ya.
kita lanjutkan. Suara saya sudah terdengar? Halo? Sampun. Ya. Presentasi sudah bisa dilihat ya? Sampun. Oke. Jadi di bagian yang nomor 6 ini ya, kelihatan nggak pointernya? Terlihat, Bu. Lihat ya, nomor 6 di sini. Jadi zona radiatif lebih membesar ya, kemudian di bagian luarnya masih konvektif. Nah, ketika di dalam inti semuanya sudah menjadi helium, maka selubung di luar inti itu kan masih ada hidrogennya, masih semuanya hidrogen. Maka reaksi fusi itu akan berlanjut terjadi di selubung inti. Nah, kalau reaksi fusi terjadi di sini, maka ada energi yang dihasilkan di sini yang sangat tinggi, dan itu menyebabkan gas yang ada di selubung inti itu mengembang. Nah, di sini dimulai fase red giant, raksasa merah. Jadi sudah mulai mengembang bagian selubung intinya, bagian luarnya. Kemudian karena di sini dihasilkan energi yang sangat tinggi, suhunya akan menjadi meningkat, menghasilkan tekanan gas yang lebih besar lagi di bagian intinya, sehingga bagian inti ini akan menjadi naik suhunya, memanas hingga mencapai sekitar 10 pangkat 8 Kelvin, dan itu memungkinkan pada suhu tersebut memungkinkan terjadinya fusi helium. Maka helium ini nanti akan bergabung dengan helium yang lain membentuk atom baru, ya, yaitu karbon. Di sini proses terjadinya itu melalui yang disebut dengan triple alpha. Jadi fusi hidrogen. Nah, fusi hidrogen ini melalui proses triple alpha itu menghasilkan satu pelepasan energi yang sangat besar dalam waktu yang singkat, sehingga kemudian disebut dengan helium flash. Jadi di nomor 8 ini menunjukkan terjadinya helium flash, di mana pada tahap sebelumnya, saya tes laptop dulu. Jadi ketika di dalam desain ini tadi semuanya adalah inti helium, kemudian karena di sekitarnya terjadi reaksi fusi menghasilkan suhu yang sangat tinggi dan tekanan yang sangat tinggi, menyebabkan inti helium terdegenerasi, kemudian menghasilkan fusi helium melalui reaksi triple alpha, hingga terjadi helium flash di stage yang ke-8 ini. Kemudian helium flash ini diredam, tidak ditransferkan keluar, tidak menyebabkan bintang ini meledak, ya, tidak tetap. Karena apa? Karena tekanan gas yang di sebelah luarnya ini masih mampu untuk meredam ledakan energi yang akibat helium flash tadi. Nah, di sini terjadi pembakaran helium yang dimulai dari triple alpha. Helium flash itu memicu terjadinya fusi helium. Jadi di sini tadi terjadi energi tinggi dan tekanan tinggi itu memicu helium flash. Nah, helium flashnya itu yang memulai dari menjadi semacam langkah awal untuk terjadinya fusi helium. Nah, helium itu terfusikan berubah dari helium menjadi karbon, sehingga ketika semua helium di dalam inti sudah berubah menjadi karbon, maka yang selubung luarnya kan sudah berubah, yang tadinya hidrogen menjadi helium. Jadi seperti itu. Yang tadinya di dalam inti hidrogen kemudian berubah menjadi helium. Ketika di dalam inti semuanya helium, suhunya sudah mencapai 10.000 Kelvin, maka ada fusi helium,
Fusi helium menghasilkan karbon, sedangkan di selubungnya tadi adalah hidrogen berubah menjadi helium. Di sebelah luarnya lagi hidrogen terfusikan menjadi helium. Begitu seterusnya. Jadi ketika di dalam inti itu sudah semuanya menjadi helium, sementara selubung luarnya itu terjadi fusi di sini. Saya kembali ke sini dulu. Jadi ketika di sini ada inti itu berubah menjadi helium semuanya, sementara di bagian luarnya terjadi fusi hidrogen menjadi helium, maka helium yang terbentuk itu akan menambah banyaknya helium dalam inti. Demikian seterusnya ya. Sehingga tekanannya membesar tadi, suhunya meningkat, kemudian terjadi helium flash, kemudian helium berubah menjadi karbon, tepi luarnya yang sudah menjadi helium, kemudian tepi luarnya lagi hidrogen yang berproses fusi menjadi helium akan menambahkan jumlah helium di bawahnya. Kemudian nanti proses fusi helium kan menghasilkan energi juga. Energi yang dihasilkan juga besar sehingga semakin meningkat ini suhunya. Ya. Jadi ketika di dalam inti terjadi fusi helium menjadi karbon, di selubung luarnya terjadi fusi helium menjadi karbon di dalam, kemudian yang luarnya lagi fusi hidrogen menjadi helium. Demikian. Nah, pada yang stage 10 ini hidrogennya masih terbakar di bagian tepi luar ini. Ketika helium di dalam inti ini habis, semuanya sudah berubah menjadi karbon, maka pembakaran heliumnya akan terjadi di bagian luarnya. Jadi selama helium di dalam inti belum habis, maka yang di luar belum terjadi reaksi fusi. Tapi ketika di dalam inti semuanya sudah habis heliumnya, baru nanti fusinya akan bergerak keluar. Kalau yang di sini semua heliumnya habis, nah baru yang di sini yang heliumnya akan berubah menjadi karbon. Demikian seterusnya. Nah, di bagian inti bintang, karena proses yang tadi fusi dari helium menjadi karbon, nanti pada bagian luarnya karena ada reaksi fusi helium dan hidrogen menghasilkan energi, maka di sini juga akan terjadi peningkatan suhu. Kalau suhu meningkat, volume gas akan membesar sehingga terjadilah pengembangan volume bintang yang nanti disebut dengan yang tadi mulai red giant tadi ya. Nah, ketika sudah sampai di red giant tadi di sini, nah ketika di sini energinya sangat besar yang dilepaskan dari proses fusi helium dan fusi hidrogen secara bersamaan tadi, sehingga ini energi yang sangat besar sehingga mampu mengembangkan volume bintang lebih besar lagi sampai massa di bagian tepinya itu terlempar keluar, sehingga nanti intinya akan kelihatan, akan tersibak seperti itu. Jadi massa gas yang menyelubungi bintang, menyelubungi inti bintang di bagian luarnya ini akan terdorong keluar akibat banyaknya energi yang dihasilkan dari reaksi fusi helium, reaksi fusi hidrogen secara bersama-sama, sehingga nanti akan tersingkap, muncullah akan kelihatan inti karbon akan kelihatan, di mana di sini nanti akan menjadi hal yang disebut dengan katai putih yang diselubungi oleh bagian luar bintang yang sudah mengembang sangat besar yang disebut dengan planetary nebula. Sehingga kenapa disebut planetary nebula? Karena ini kerapatan dari bagian luar bintang itu sudah hampir mendekati kerapatan nebula yang awalnya, tapi di tengahnya ada intinya masih kelihatan. Kalau yang nebula yang awal ini kan tadi nggak ada inti, benar-benar hanya nebula saja. Kalau yang di sini hasil akhir dari bintang yang seukuran matahari kita itu berakhir menjadi
planetary nebula di mana di bagian intinya itu masih tertinggal yang disebut dengan katai putih, yaitu inti bintang yang terdiri dari karbon. Oke, kita masih punya waktu 10 menit. Saya akan lanjutkan untuk yang cabang yang ini, cabang yang untuk bintang yang masanya lebih dari 1,5 kali massa matahari. Nah, di sini kalau yang di atas yang tadi, yang seukuran matahari kita, reaksi intinya itu rantai proton-proton. Reaksi fusinya ya, reaksi fusi hidrogennya itu melalui rantai proton-proton. Sedangkan kalau untuk yang masanya lebih tinggi, suhu yang dihasilkan di dalamnya karena tekanan gas itu juga lebih tinggi sehingga memungkinkan terjadinya reaksi yang siklus NO. Nanti ini akan menjadi tugas ya, kenapa kok ini bentuknya beda. Kenapa kalau yang ini di bagian intinya konveksi, luarnya radiasi. Jadi perbedaan pokoknya ketika massa bintang itu lebih dari 1,5 kali massa matahari dan kurang dari 1,5 kali massa matahari, itu di awal sudah kelihatan, yaitu strukturnya berbeda. Kalau yang tadi, yang 1,5 kali massa matahari, itu struktur yang intinya adalah radiatif, tepinya konvektif. Kalau yang lebih besar, itu dalamnya yang konvektif, luarnya radiatif. Nanti tugas Anda adalah menjelaskan mengapa berbeda. Mengapa yang ini dalamnya konvektif, yang ini dalamnya radiatif. Kenapa terbalik seperti itu. Nah, saya lanjutkan di sini ketika di dalam inti bintang ini terjadi siklus NO, kemudian sama sebetulnya prosesnya ya. Siklus NO kan juga mengubah dari hidrogen menjadi helium. Proses fusi hidrogen menjadi helium melalui siklus NO. Nah, ini menghasilkan helium di inti. Ketika semua hidrogen di inti sudah berubah menjadi helium, proses selanjutnya juga sama, hanya saja ketika sudah menjadi helium di sini maka tidak konvektif lagi ya. Di sini inti helium tidak ada reaksi fusi lagi, berhenti reaksi fusinya karena hidrogennya habis. Kemudian reaksi fusi hidrogen akan berlanjut di bagian selubung luarnya. Nah, untuk yang proses berikutnya ini juga bercabang lagi untuk massa bintang yang lebih besar dari 5 kali massa matahari dengan yang ini lebih besar dari 3 kali ya, 3 kali massa matahari hingga sekitar 10 gitu ya, 15. Yang kesini itu yang lebih dari 15. Yang ditunjukkan di sini untuk massa kasus untuk massa yang sama dengan 30 kali massa matahari. Tapi secara umum ini untuk yang lebih besar dari 3 kali massa matahari dan ini lebih besar dari 15 kali massa matahari. Nah, untuk yang lebih dari 3 kali massa matahari itu sama dengan yang di atas tadi, di mana helium akan mengalami fusi, berubah menjadi karbon, kemudian bagian tepi luarnya itu helium terfusikan menjadi karbon, kemudian yang bagian luarnya hidrogen menjadi helium. Nah, pada yang berikutnya ketika inti karbon itu lama-lama juga akan bertambah banyak ini karbon yang dihasilkan akibat fusi helium di bagian tepi luarnya ini, selubung yang luar. Ini kan menghasilkan karbon, menyumbang karbon ke dalam inti. Semakin banyak karbon yang dihasilkan, maka tekanan di dalamnya juga semakin meningkat, suhunya meningkat, menghasilkan di sini nanti materi terdegenerasi. Materi terdegenerasi itu seperti apa? Nanti ada di slide bawahnya akan dijelaskan. Nah, karbon di inti sini nanti juga seperti halnya yang helium flash tadi. Kalau helium flash tadi kan karena suhu dan tekanan yang sangat tinggi menyebabkan terjadinya helium flash. Sama di sini tekanan dan suhu yang sangat tinggi akibat penambahan massa.
karbon, tekanannya meningkat, suhunya meningkat, sehingga terjadilah carbon flash. Nah, carbon flash di sini di kartunan itu masih disebutkan probably, jadi kemungkinan ini hancurnya bintang, hancur begitu saja tanpa ada sisa. Kalau di sini masih ada sisa ya, masih ada sisa inti karbon. Di sini karena karbonnya yang pecah, artinya inti karbonnya itu, inti bintang yang terdiri dari karbon itu yang pecah, terjadi helium flash, jadi carbon flash, di mana karbonnya itu intinya itu meledak begitu, maka di sini sudah hancur gitu, bintangnya hancur. Yang dikatakan begitu di kartunan, dikatakan bahwa untuk bintang antara 3 sampai 15 kali masa matahari itu berakhir dengan ledakan bintang, sudah selesai, tidak ada sisanya ya bentuknya ledakannya itu kayak supernova, jadi menjadi material antar bintang. Jadi yang tadinya berupa nebula, material antar bintang, ketika berakhir di sini juga kembali menjadi material antar bintang lagi tanpa meninggalkan inti apapun. Seperti itu. Ya, nanti yang disebut dengan nova itu ya, atau supernova. Nah, yang untuk yang masanya di atas 15 kali masa matahari, sama, di dalam inti itu hidrogen menjadi helium di sini kan, kemudian setelah sampai di sini helium berubah menjadi karbon, terfusikan menjadi karbon. Ketika semua helium di dalam inti sudah berubah menjadi karbon, maka helium yang di sebelah luarnya yang akan terfusikan menjadi karbon, dan itu akan menyumbang karbon ke dalam inti. Nah, ketika sudah semakin padat, semakin tinggi tekanan gas karbon di dalam inti, ya, karena kan di luarnya ini kan jadi reaksi fusi yang lain, ya, fusi karbon jadi helium, helium menjadi karbon, kemudian hidrogen menjadi helium, semuanya terjadi di bagian luarnya, itu menghasilkan energi, dan energinya itu menyebabkan tekanan gas meningkat, suhunya juga meningkat di sini di dalam, maka nanti akan menyebabkan karbon itu bisa terfusikan. Ya, kalau yang di atas tadi, yang kurang dari 15 kali masa matahari, itu tekanan dan suhunya tidak sampai menyebabkan karbonnya terfusikan, hanya meledak saja. Kalau yang di sini, karbonnya terfusikan menjadi oksigen, kemudian oksigen terfusikan menjadi magnesium, magnesium terfusikan menjadi silikon, silikon terfusikan menjadi besi, sehingga nanti akhirnya di dalam inti bintang yang lebih besar dari 15 kali masa matahari itu intinya akan berisikan besi. Yang di luarnya apa? Yang di luarnya berarti ini silikon, luarnya lagi magnesium, luarnya lagi oksigen, gitu. Luarnya lagi karbon, luarnya lagi helium, luarnya lagi paling luar adalah hidrogen. Dan yang terakhir nanti ketika bahan bakar bintang ini sudah habis, maka akan di sini kan sudah tidak ada reaksi fusi di bagian inti ini, sudah menjadi inti yang berat, besi itu sudah tidak terfusikan lagi, maka tidak ada energi yang dihasilkan di sini, dia akan mengalami keruntuhan gravitasi. Jadi akibat gaya tarik menarik antar partikel, antar atomnya, antar partikel penyusunnya di sini, ya, kan sudah tidak terjadi di sini, sudah tidak dihasilkan energi. Ya, tidak ada reaksi fusi lagi, tidak ada energi yang dihasilkan di inti, sehingga tekanan yang ke arah luar itu nanti lama-lama akan kalah oleh gaya gravitasi antar partikelnya, sehingga terjadi keruntuhan gravitasi di inti bintang. Ketika terjadi keruntuhan keruntuhan gravitasi di inti bintang, kembali lagi seperti tadi, ketika ada pengerutan gravitasi yang sangat besar, maka akan ada pelepasan energi dari perubahan
perubahan energi putar gravitasi yang cukup besar juga. Dan ini nanti yang akan menyebabkan terjadinya ledakan yang disebut dengan supernova. Jadi yang inti di sini runtuh ya. Inti di sini runtuh, tapi tidak meledak. Intinya runtuh menghasilkan energi potensial gravitasi, perubahan energi potensial gravitasi yang sangat besar. Nah, perubahan energi potensial gravitasi sangat besar inilah yang kemudian mendorong massa bintang yang di bagian luarnya ke arah luar sehingga terjadi ledakan. Tetapi intinya sendiri tersisa. Jadi inti dari bintang ini yaitu dari besi ini tidak meledak. Kalau yang ini tadi kan karbon, ini meledak intinya. Kalau yang ini tidak. Kenapa? Karena ini gravitasinya runtuh, artinya dia mengerut. Ledakannya terjadi yaitu karena pelepasan tadi perubahan energi potensial gravitasi akibat pengerutan tadi. Nah, dia mengerut, maka ada perubahan energi potensial gravitasi. Nah, itu dilepaskan karena sangat besar dan pelepasannya dalam waktu yang sangat singkat sehingga terjadilah ledakan dengan menyisakan inti besi di tengahnya. Nah, inti besi ini nanti akan berlanjut menjadi neutron, bintang neutron atau akan menjadi black hole itu ditentukan oleh batasan masanya yang disebut dengan nanti massa limit Oppenheimer-Volkoff. Kalau yang di sini dia menjadi KT putih itu kalau masanya sama dengan atau lebih kecil dari 1,44 kali massa matahari. Itu disebut dengan limit chandrasekhar. Kalau lebih dari itu dia akan berkembang menjadi neutron, bintang neutron. Tapi kalau kurang dia akan jadi KT putih saja. Kalau di sini kalau dia lebih besar dari 1,5 kali massa matahari atau sampai 2 kali massa matahari, maka dia akan menjadi black hole kalau lebih besar ya. Jadi kalau inti sisanya itu masanya lebih besar dari 1,5 kali hingga 2 kali massa matahari, dia akan jadi black hole. Tapi kalau kurang dari 1,5 kali sampai 2 kali massa matahari, maka dia akan jadi bintang neutron. Mekanismenya seperti apa itu yang belum diketahui. Jadi para ahli hanya sampai pada akhirnya seperti itu, mekanisme realnya seperti apa itu belum ketahui. Oke, saya ada lewat 2 menit dari waktu yang seharusnya, saya stop dulu. Oke, sebentar, saya lanjutkan sedikit. Sudah saya stop ya. Oke. Nah, di slide itu tadi saya baru menjelaskan untuk satu slide saja, itu panjang karena memang di buku kartunan tuh berhalaman-halaman gitu ya. Nah, di slide saya nanti akan saya pasang di Spada. Itu penjelasannya ke bawahnya itu masih ada 32an slide untuk penjelasan yang lebih detailnya. Nanti silakan Anda pelajari. Saya akan sertakan satu file Word yang merangkum penjelasan saya tadi. Kemudian untuk yang ke bawahnya itu lebih banyak tulisan memang. Jadi silakan Anda pelajari. Kalau nanti ada pertanyaan bisa Anda sampaikan lewat grup WA kita gitu ya. Kemudian di sana nanti ada tugas yang pertama tadi yang ada di slide nomor 4 yang terakhir. Mengapa pada tahap yang ke-6 itu inti radiatif diselubungi oleh selubung yang konvektif, sedangkan pada stage yang ke-13 itu terjadi sebaliknya. Sudah saya sampaikan tadi. Untuk kemudian tugas yang berikutnya nanti yang terakhir saya tunjukkan dulu sebentar. Sebetulnya sudah ada sih di slide-nya tugasnya. Sabar ya, tadi kan kita mulainya juga agak terlambat. Sedikit lagi. Nih, kelihatan? Oke, sudah muncul? Sampun, Bu. Ya.
Jadi saya minta Anda ini buat kelompok. Jadi kelompoknya 2 kelompok besar, satu kelompok isinya 4 mahasiswa. Tiap kelompok membuat infografis seperti ini. Tetapi kalau yang ini itu kan cabangnya masih sedikit, hanya ada nebula, kemudian massive star dan sunlight. Padahal yang kita tadi ada sunlight star, kemudian masih ada yang masifnya dibagi 2 lagi, ya kan? Yang di bawah 0,26 itu pun masih dibagi 2. Jadi dari sini itu bercabangnya ke sini di bawah 0,8 kali masa matahari, kemudian di bawah 0,26, di bawah 0,26, kemudian yang di sini dipercabang menjadi antara 3 sampai 15 dan yang lebih besar dari 15. Nah, ini kan belum lengkap. Saya minta Anda untuk membuat infografis. Tidak harus mirip seperti ini, kalau misalnya lebih bagus gitu ya. Untuk skema evolusi bintang yang lebih lengkap sesuai yang dijelaskan oleh Kakumen di bukunya. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya interaktif, misalnya hanya saran saja. Kalau akan lebih bagus kalau interaktif, misalnya sini diklik maka ada penjelasan di sini apa yang terjadi di sini. Kemudian cabang yang satu diklik nanti akan muncul penjelasan atau rincian dari cabang-cabang berikutnya, proses berikutnya seperti itu. Jadi seperti peta konsep yang kalau kita bikin pakai mind map manager seperti itu. Kalau diklik nanti dia langsung buka cabangnya, boleh seperti itu. Akan lebih menarik untuk infografisnya. Karena kalau kita buat satu infografis nanti akan jadi belibet gitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk itu penjelasannya. Jadi tugas minggu ini yang pertama tadi memperbaiki yang analisis spektrum, kemudian itu tinggal di kesimpulannya aja ya, yang atasnya yang atasnya nambahin ya. Untuk yang 9 bintang itu Anda harus menambahkan karakteristiknya seperti apa untuk masing-masing spektrum yang G2, G5, kemudian F1. Kemudian untuk yang kesimpulan di misteri star 1-2 juga perlu diperbaiki, kemudian menjawab pertanyaan tadi yang mengapa untuk stage 6 dengan stage 13 itu jadi berbeda. Kemudian itu membuat infografis. Yang infografis ini tugas kelompok besar. Satu kelas isi 8 orang dibagi menjadi 2 kelompok, isinya 4. Itu ya. Cukup jelas? Ada pertanyaan, silakan. Tugas infografisnya 2 kelompok besar. Untuk yang tugas tadi juga sama. Ini tugasnya di minggu ini tugasnya untuk kelompok besarnya 2 kelompok saja. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Untuk tugas atau untuk materi? Untuk tugas dulu aja deh. Untuk materinya nanti pertanyaannya nanti aja. Kalau ada perlu bertanya nanti boleh japri atau lewat grup. Silakan. Izin bertanya, Bu. Silakan Mas Arya. Untuk yang perbedaan tadi yang itu berarti tugas kelompok juga ya, Bu? Atau ya, semua tugas kelompok untuk minggu ini. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Meskipun tugas kelompok, tapi nanti pokoknya semua harus paham ya jawabannya. Kan kadang kita bagi tugas ya. Biasanya kalau mahasiswa dapat tugas kelompok kan biasanya bagi tugas tuh. Tapi di akhirnya nanti saya mengharapkan masing-masing mahasiswa paham juga untuk tugas yang mungkin dikerjakan oleh teman yang lain. Gitu. Ya. Intinya untuk tugas kelompok tetap semuanya ada kontribusi dan semuanya harus bisa memahami hasil akhir dari tugas itu. Jadi contohnya misalnya tadi kayak Mas Aldo presentasi, mungkin anggota kelompok yang lain kalau diminta ya harus bisa gitu. Ya. Terima kasih untuk hari ini, saya rasa cukup. Hari ini ya nggak
nggak datang Mas Najib ya? Sudah presentasi semuanya? Sudah. Ya. Oke, saya rasa cukup. Saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Nanti saya buatkan tempat submit di Sepada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar saya foto dulu. Dibuka dulu sebentar, saya buat bukti saja kalau sudah ada ya. Sebentar, dibuka camnya, on cam. Saya ingin ambil gambar. Oke. Mbak Husna, Mas Aldo, ini Mas Arya. Oh, Mas Aldo di kampus kah? Sampai jam segini masih di kampus. Mbak Husna, mana Mbak Husna? Bu, ini Oke. Siap. 1. Sambil nunggu Mbak Husna. 1, 2, 3. Mbak Husna, tak tunggu loh. Belum bisa menyala itu, Bu. Belum bisa. Ya, habis. Ya, sudah. 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Silakan untuk Mbak Husna datang. Siap. Oke, sudah. Sudah. Saya tunggu Mas Randy yang satu lagi udah on di sana ternyata. Saya pikir 2 orang berbeda. Oke, silakan. 2 itu. Ya. Itu ada voice. Terima kasih.